Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasana Bila Chandra dengan NPM 2311031060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai utang antar perusahaan. Jenis transfer utang antar perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu transfer utang langsung antar perusahaan dan transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Transfer utang langsung antar perusahaan itu melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Sedangkan transfer utang tidak langsung antar perusahaan itu melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembeli kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan dari PT non-afiliasi. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi. Sebagai contoh, transfer pada nilai nominal. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Enak meminjam sebesar 100 juta dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal 100 juta dengan tingkat bunga 12% dan jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2021, PT Anak mencatat beban obligasi sebesar 12 juta, yaitu 100 juta dikali 0,12 ya, atau sebesar tingkat bunganya. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Jurnal eliminasi yang harus dilakukan adalah utang obligasi di sebelah debit dan investasi pada obligasi PT Anak di sebelah kredit sebesar 100 juta. Lalu pendapatan bunga di sebelah debit dan beban bunga sebelah di kredit sebesar 12 juta. Lalu berikutnya ada contoh transfer dengan diskonto atau premium. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% dan jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga 90 juta. Lalu bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal pencatatan yang dicatat oleh PT Anak pada tanggal 1 Januari 2021 yaitu kas di debit dan utang obligasi di kredit sebesar 100 juta. Lalu pada tanggal 1 Juli 2021 beban di debit sebesar 12 juta dan utang di kredit sebesar 12 juta. Utang obligasi ya. Lalu pada tanggal 31 Desember 2021 beban bunga di sebelah debit sebesar 6.500.000, lalu utang obligasi di sebelah kredit sebesar 500.000 dan utang bunga sebesar 6 juta di sebelah kredit. Selanjutnya, obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlukan sebagai pembelian kembali oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh afiliasi perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga yang sama dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitur. Semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasian.
Lalu selanjutnya pembelian obligasi dengan harga lebih rendah dari nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur, maka keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam jumlah yang lebih besar dari penyesuaian nilai wajar dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Lalu selanjutnya pembelian obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Kesimpulannya, utang antar perusahaan dalam satu kelompok usaha dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Transfer langsung terjadi ketika satu perusahaan meminjam langsung dari perusahaan lain, sedangkan transfer tidak langsung melibatkan pihak luar sebelum utang dibeli kembali oleh perusahaan dalam kelompok usaha. Untuk menjaga keakuratan laporan keuangan konsolidasian, semua transaksi utang antar perusahaan harus dieliminasi agar tidak menimbulkan kesalahan pencatatan. Hal ini memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dan tetap transparan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.